Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan pada hari ini dalam pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan tidak terlupa juga ranah Minang, tanah datar. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun dan tetap memakai masker, kemudian social distancing, jaga jarak dan jangan lupa mencuci tangan serta menggunakan hand sanitizer yang tentunya sebagai ikhtiar kita untuk mudah-mudahan terhindar dari wabah COVID-19 ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana menginputkan daftar pustaka kita ke dalam manajemen referensi yang cukup terkenal yang digunakan oleh para penulis artikel ilmiah, baik di jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, dan internasional bereputasi, yaitu ENOT. Baik, saudara sekalian, kita mulai dari membuka aplikasi ENOT terlebih dahulu. Di sini masih dalam keadaan kosong, tidak ada isi apapun. Kemudian kita juga buka Google Scholar, yang kita mulai dari awal tanpa ada kata-kata untuk keyword sebagai searching-nya. Kita masukkan untuk contohnya adalah ekonomi syariah. Kita ingin melihat daftar pustaka ekonomi syariah yang mungkin bisa kita gunakan di dalam penulisan artikel-artikel ilmiah kita. Misalnya adalah katakan ekonomi syariah ini. Kita tertarik misalnya ini kita jadikan sebagai daftar pustaka kita. Maka kita import ke ENOT. Ya. Dan kita tunggu sampai keluar ini. Sudah keluar, maka otomatis saudara sekalian sudah memiliki satu daftar pustaka di sini. Tetapi belum ada sumber yang bisa kita baca. Maka bagaimana caranya untuk bisa kita lampirkan daftar bacaannya di sini supaya bisa kita baca secara offline tanpa ada koneksi dengan internet misalnya. Kita kembali lagi ke Google Scholar tadi dengan kita download. Biasanya kalau ada kata-kata PDF di sini, ini biasanya bisa kita download. Ini kita download, ya. Kita tunggu sambil bisa juga minum kopi atau mungkin baca zikir, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dan dari pandemi COVID-19 atau juga dalam hal mengikuti dalam bulan ini adalah bulannya Maulid Nabi Rasulullah SAW, bisa kita tambah dengan bersalawat pada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ini kita bisa download. Kita download, kemudian misalnya kita temukan di mana misalnya. Katakanlah kita simpan di desktop ya. Kita kasih namanya Ekonomi Syariah bintang 1 misalnya. Bintang 1 ini artinya daftar pustaka kita yang pertama. Oke, save supaya lebih senang nanti kita cari di desktop ya. Oke, setelah itu kita bisa menuju desktop. Oke. Kita menuju desktop. Ekonomi 1 tadi kita simpan di sini. Oke, kemudian kita tarik tanpa melepaskan kursornya sampai kita ketemukan dengan ENOT. Kemudian sampai di sini kita lepas. Akhirnya kita sudah bisa memiliki file yang di-attach, yang ditempel di dalam daftar pustaka tadi. Jadi, saudara sekalian bisa melihatnya secara langsung dengan mengklik PDF ini atau membuat previewnya. Wah, inilah bentuk daripada daftar pustaka yang akan
terbaca nantinya di dalam artikel kita, atau mungkin kita bisa melihat PDF-nya langsung seperti ini. Oke, sekarang lakukan hal yang sama untuk 10 atau mungkin 20, 30, sampai ratusan artikel yang memang tertarik untuk saudara sekalian gunakan di dalam perkuliahan ataupun mungkin dalam pembuatan artikel. Sehingga dengan bacaan yang banyak tentunya, seolah-olah kita memiliki sebuah daftar pustaka atau pustaka yang super komplit di rumah kita, tetapi tersimpan di dalam laptop. Cukup sekian, saudara sekalian. Sekarang kita gunakan, katakanlah, ya kita tambah, mungkin dulu kita tambah 1 atau 2 artikel lagi, kita back. Tadi ekonomi syariah sudah, kemudian kita masuk pengantar ekonomi syariah, konsep dasar, paradigma, dan pengembangan. Kebetulan tidak ada di sininya PDF-nya, kita import saja dulu, import ke Endnote. Oke, kemudian kita klik, ini sudah, saya lupa tadi menutup ya, kita back dulu, kita masuk all reference, kemudian kita klik yang ini, otomatis dia akan masuk ke dalam daftar pustaka yang baru ya. Sekarang kita sudah punya tambahan 1 lagi, berarti all reference-nya sudah 2. Tetapi ini juga belum ada file yang kita attach. Kita kembali kepada Google Scholar. Kita klik, kira-kira apa informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Apakah kita bisa mendapatkan jurnal dalam bentuk PDF-nya? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, bisa saja nanti kita mengopi bagian abstraknya untuk kita paste-kan di Word, kemudian kita simpan atas nama file itu, lalu kita attach-kan di dalam Endnote. Sehingga cerita tentang artikel tadi, walaupun tidak komplit atau tidak utuh dari awal sampai akhir, tetapi ini bisa setidaknya memberikan informasi kepada kita tentang segelintir atau sebagian kecil pesan yang dibawa oleh artikel tersebut. Oke, kalau di sini ternyata juga tidak ditemukan file PDF-nya yang bisa kita download. Maka satu-satunya cara yang kita lakukan di sini, saudara sekalian, kita bisa ambil, katakanlah, dengan cara mengopi. Ya. Kita blok sebisa mungkin. Oke, ternyata juga tidak bisa ya. Bisa. Dengan segala usaha, ya, segala usaha untuk kita mendapatkan gambaran apa yang menjadi pesan daripada penulis kepada kita semua. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita pergi ke Microsoft Word, kita paste di sini. Nah, ini sudah dapat filenya. Maka kita copy di sini, copy, Ctrl C, kemudian kita save ya. Kita save. Tujuannya apa? Supaya kita nanti ketika mencari file ini, kita bisa menjadikan judul dari artikel ini sebagai kata kuncinya. Oke, kita kasih judul tadi. Kemudian kita save di desktop. Ya. Oke. Oh, ternyata katanya tidak valid karena ada ini ya. Oke, kita hapus saja. Karena ini memang tidak dibolehkan. Kemudian koma juga mungkin tidak boleh. Oke, kemudian kita save. Ternyata bisa. Kemudian kita pergi ke desktop. Ya. Kita minimize yang ini dulu. Minimize ini. Minimize. Ke desktop, buat ini filenya. Kemudian kita tarik lagi seperti tadi. Kemudian kita pergi ke Endnote. Dan kita lepaskan di Abdul Ghafur. Alhamdulillah. Ternyata sudah dapat masuk. Ternyata tidak dapat
kita lihat previewnya dalam bentuk video. Karena memang file tadi adalah dalam bentuk Microsoft Word. Tidak masalah. Ini juga kita bisa lakukan dengan membuka ini, open file. Ya. Jadi kita juga masih bisa membuka file yang dimaksud dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu seperti ini. Sudah dapat, kita langsung menuju tanpa harus kita mencari filenya letaknya di mana, tetapi bisa melalui EndNote saja. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan dalam video pertama ini. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.